Pernahkah kalian membayangkan seorang wanita cantik, berwibawa, sekaligus terpandang di mata banyak orang, ternyata menyimpan rahasia yang tak pernah diketahui siapapun? Ia bukan sembarang wanita. Ia seorang kepala dinas, janda anggun yang dihormati karena jabatan dan kecerdasannya. Di siang hari, ia tampil tegas dan berwibawa. Semua orang tunduk pada keputusannya. Tapi, siapa sangka, di balik tirai malam, ia justru merindukan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh harta, jabatan, ataupun kekuasaan. Senyum lembut, tatapan tulus, dan sentuhan sederhana. Itulah yang membuat darahnya berdesir, yang membangkitkan rasa hangat dalam hatinya. Anehnya, semua itu justru ia temukan bukan dari pejabat tinggi, bukan dari pengusaha kaya, melainkan dari seorang pria sederhana yang hidupnya jauh dari kata mewah. Diam-diam, di sebuah malam yang sunyi, janda cantik itu menyerahkan seluruh waktu dan perasaannya hanya untuk menikmati kebersamaan dengan pria tersebut. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mengapa ia berani mempertaruhkan segalanya hanya demi merasakan hangatnya malam bersama seorang pria sederhana? Apakah ini cinta sejati? Atau hanya pelarian dari sepi yang membelenggunya? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah penuh rahasia, penuh gairah yang terpendam, sekaligus penuh tanda tanya yang mungkin hanya bisa terjawab jika kalian mengikuti kisahnya sampai akhir. Halo sahabat Kisah Luna. Terima kasih sudah setia menonton cerita-cerita penuh drama dan makna di channel ini. Jangan lupa dukung channel Kisah Luna dengan cara sederhana. Tuliskan kota asalmu di kolom komentar agar kita bisa semakin dekat meski terpisah jarak. Raras, seorang wanita berusia 38 tahun, dikenal di seluruh kabupaten sebagai sosok yang berwibawa, tegas, sekaligus cantik menawan. Statusnya bukan hanya sebagai janda dari seorang pria terhormat yang sudah tiada, tetapi juga sebagai kepala dinas yang cerdas dan berpengaruh. Dalam setiap acara resmi, setiap rapat besar, dan setiap kegiatan pemerintahan, nama Raras selalu harum dibicarakan. Ia tampil dengan setelan elegan, rambut hitamnya yang berkilau ditata rapi, bibirnya tersenyum manis, namun matanya memancarkan ketegasan. Banyak yang berdecak kagum. Para bawahan memandangnya sebagai sosok pemimpin ideal, disiplin, berintegritas, dan karismatik. Para pria di lingkaran pejabat seringkali terpesona, meski tak berani terang-terangan mengungkapkan rasa kagum itu karena status Raras yang terlalu tinggi untuk mereka jangkau. Di mata orang banyak, hidup Raras terlihat sempurna. Ia punya jabatan, kekayaan, bahkan aura kecantikan yang tak memudar meski usianya sudah mendekati kepala 4. Namun, di balik semua gemerlap itu, tersembunyi satu hal yang jarang disadari orang: kesepian. Setiap malam setelah pulang dari kantor, Raras akan masuk ke rumah dinas megahnya. Lampu-lampu mewah menyala, sofa empuk menyambutnya, perabotan mahal berjejer rapi. Tapi semua itu terasa hampa. Tak ada suara langkah kaki lain, tak ada sapaan hangat seorang suami, tak ada gelak tawa anak-anak, hanya bunyi jam dinding yang berdetak, seakan mengingatkan bahwa waktu berjalan dan kesepian itu semakin menusuk. Raras sering berdiri di depan cermin kamarnya. Ia menatap bayangan dirinya, seorang wanita cantik, kulit rawat, tubuh masih indah berbalut gaun tidur satin. Dari luar, ia sempurna, tapi di balik tatapan matanya ada kerinduan yang dalam.
kerinduan akan perhatian sederhana, pelukan hangat, tatapan penuh cinta. Semua yang dulu ia miliki saat sang suami masih hidup, kini hilang tanpa jejak. Dan yang lebih menyakitkan, meski banyak pria kaya dan terhormat mencoba mendekatinya, hatinya tak pernah bisa merasa nyaman. Semua terlihat formal, penuh basa-basi, dan seringkali terselip motif tersembunyi. Ada yang ingin mendekat demi jabatan, ada yang berharap mendapatkan proyek besar, ada yang hanya ingin pamer bisa menaklukkan kepala dinas cantik. Raras muak dengan semua itu. Yang ia butuhkan bukan pria yang melihatnya sebagai kepala dinas, melainkan pria yang melihatnya sebagai seorang wanita biasa yang butuh cinta dan perhatian. Di sela-sela kesibukannya, Raras kerap merasa tubuhnya pun merindukan sentuhan. Ia sering terbangun di tengah malam, duduk sendiri di ranjang luasnya, memeluk bantal seolah mencari kehangatan. Detak jantungnya berdegup cepat setiap kali ia mengingat masa lalu. Bagaimana suaminya dulu memeluknya, menyapanya dengan canda ringan, atau sekedar menggenggam tangannya di saat lelah. Hal-hal kecil itu kini terasa sangat mewah, lebih berharga daripada apapun yang bisa dibelinya dengan uang. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku ditakdirkan untuk sepi? Apakah wanita seperti aku hanya pantas menjadi simbol kesempurnaan di depan orang banyak, tetapi rapuh dan kosong di balik pintu rumahku sendiri? Hari-hari Raras pun terasa semakin berat. Kesibukan kantor hanya menjadi pelarian sementara. Begitu malam tiba, ia kembali ke dalam ruang hampa itu. Lampu kamar menyala redup. Tubuhnya berbaring di atas ranjang empuk, namun pikirannya terus berkelana. Ia merindukan suara pria yang bisa menemaninya berbicara tanpa henti, yang bisa mendengarkan keluh kesahnya tanpa menilai, yang bisa membuatnya tertawa dengan hal-hal sederhana. Hingga suatu hari, rasa jenuh itu mencapai puncaknya. Seusai rapat panjang di kantor gubernuran, Raras memutuskan pulang lebih cepat. Langit sore terlihat mendung, gerimis mulai turun dan jalanan basah. Mobil dinas yang ia tumpangi tiba-tiba mogok di tengah perjalanan, tepat di sebuah jalan kecil dekat bengkel sederhana. Supirnya panik, mencoba mengutak-ngatik mesin, tapi tak berhasil. Raras duduk di dalam mobil, menatap keluar jendela. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria sederhana dengan pakaian penuh oli, wajah berkeringat, namun senyumnya hangat. Ia berjalan mendekat, menawarkan bantuan. Pria itu adalah Arif, seorang montir kampung yang sehari-hari memperbaiki kendaraan warga sekitar. "Bu, sepertinya mesinnya bermasalah. Boleh saya bantu cek?" katanya sopan dengan nada suara rendah yang terdengar tulus. Rara sempat ragu. Biasanya ia hanya percaya pada mekanik resmi atau supir pribadinya. Tapi entah mengapa, tatapan mata pria itu begitu jujur, membuatnya mengangguk pelan. Arif pun mulai bekerja. Tangannya lincah, penuh minyak dan kotoran, namun gerakannya menunjukkan pengalaman. Sambil memperhatikan, Raras merasakan sesuatu yang berbeda. Tangannya yang penuh keringat dan oli itu seakan memiliki kehangatan tersendiri. Tubuhnya yang sederhana, senyumnya yang apa adanya, dan caranya berbicara yang tanpa basa-basi membuat hati Raras bergetar. Bukan karena ia tampan atau kaya,
tetapi karena ada ketulusan yang sudah lama tidak ia temukan. Tak butuh waktu lama, mesin mobil kembali menyala. Sopirnya berterima kasih, tetapi Arif hanya tersenyum kecil. "Sama-sama, Pak. Kebetulan lewat saja," jawabnya singkat. Namun, bagi Raras, pertemuan singkat itu meninggalkan jejak yang aneh. Ada sesuatu di hati yang terasa hidup kembali. Sesuatu yang membuatnya ingin mengenal lebih dalam pria sederhana itu. Malamnya, ketika ia kembali ke rumah, bayangan wajah Arif masih teringat. Senyumnya yang polos, cara bicaranya yang tenang, dan tatapan yang tulus membuat Rara sulit tidur. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Mengapa pertemuan singkat tadi bisa meninggalkan rasa berbeda dalam hatiku? Dan sejak malam itu, kehidupan Raras yang semula monoton mulai berubah perlahan. Sebuah kisah baru yang penuh rahasia dan rasa berdebar siap dimulai. Hujan turun deras malam itu, menimbulkan suara gemericik di atap rumah dinas megah milik Raras. Angin berembus, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Raras duduk sendirian di ruang tamu yang luas, mengenakan gaun santai berwarna biru lembut. Tangannya memegang secangkir teh hangat, tapi pikirannya melayang ke kejadian sore tadi. Pertemuan singkat dengan Arif, pria sederhana yang menolong mobilnya mogok, terus menghantui pikirannya. Ia mengingat jelas bagaimana tangan Arif yang penuh oli dan keringat begitu cekatan memperbaiki mesin mobil. Bukan hanya soal keahliannya, tapi juga tatapannya yang jujur dan senyumannya yang tulus. Kenapa aku terus memikirkan pria itu? Batin Raras mencoba mengusir bayangan tersebut. Namun semakin ia berusaha melupakannya, semakin jelas wajah Arif muncul dalam pikirannya. Beberapa hari berlalu. Kesibukan kantor membuat Raras sejenak lupa dengan pertemuan itu. Namun takdir seolah bermain-main dengannya. Pada hari Sabtu, saat ia hendak berkunjung ke salah satu desa untuk meninjau proyek perbaikan jalan, mobil dinasnya kembali bermasalah. Mesin mendadak berasap dan sopirnya menghentikan kendaraan di pinggir jalan. Raras menghela napas panjang. Kenapa lagi sih? Belum juga sebulan, mobil ini sudah bermasalah lagi, keluhnya. Saat sopir mencoba mencari bantuan, tiba-tiba terdengar suara motor tua berhenti di dekat mereka. Suara mesin motor itu khas, agak kasar tapi kokoh. Dan benar saja, pengendaranya adalah Arif, pria yang sempat menolongnya beberapa hari lalu. Loh, ibu ini lagi? Arif tersenyum lebar, sedikit terkejut sekaligus heran. Kayaknya mobil ibu memang suka manja kalau ketemu saya. Raras yang biasanya dingin di hadapan orang asing justru tertawa kecil. Ada sesuatu dalam candaan sederhana Arif yang membuat suasana kaku mencair. Mungkin memang begitu? Jawabnya sambil menunduk sedikit, menyembunyikan senyum yang mulai muncul di bibirnya. Tanpa banyak bicara, Arif langsung membuka kap mesin. Tangannya kembali sibuk, wajahnya serius, namun tetap ada senyum kecil di sela-sela pekerjaannya. Raras memperhatikannya dengan seksama, dari cara Arif mengelap keringat dengan punggung tangannya, hingga cara ia mengutak-atik kabel mesin dengan penuh keyakinan. Ada aura maskulin yang sederhana, bukan berlebihan, tetapi justru itulah yang membuatnya terlihat menarik. Setelah sekitar 15 menit, mesin kembali hidup. Sopir Raras berulang kali mengucapkan terima kasih. Tetapi kali ini, Raras yang benar-benar merasa ingin menyampaikan sesuatu. "Arif ya?" tanya Raras, memastikan namanya. "Iya Bu, nama saya Arif," jawabnya sopan. "Terima kasih sudah menolong lagi,"
Kalau tidak ada kamu, mungkin saya sudah terlambat sampai tujuan, ucap Raras, matanya menatap lurus ke arah Arif. Ada sesuatu dalam tatapan itu, campuran antara kagum, penasaran, sekaligus perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Arif hanya tersenyum, lalu mengangguk. Sama-sama, Bu. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Kalau mobilnya rewel lagi, mungkin sebaiknya dibawa ke bengkel resmi. Tapi kalau darurat, silakan hubungi saya saja. Ia lalu merogoh saku celananya, mengambil secari kertas lusuh dan menuliskan nomor teleponnya. Raras menerimanya, dan entah mengapa jantungnya berdegup sedikit lebih cepat saat jemari mereka bersentuhan sejenak. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat dada Raras terasa hangat. Sepanjang perjalanan menuju desa, Raras tak bisa berhenti memandangi kertas kecil berisi nomor telepon itu. Rasanya, kertas itu lebih berharga daripada dokumen-dokumen penting yang selalu ia bawa dalam tas kerjanya. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Malamnya, Raras kembali duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya. Ia menggulirkan jari ke nomor yang baru saja ia simpan dengan nama sederhana, Arif Montir. Sesekali ia mengetik pesan singkat, lalu menghapusnya. Ia ragu, haruskah ia memulai percakapan dengan pria sederhana itu? Bagaimana kalau dianggap aneh? Bagaimana kalau menurunkan wibawanya sebagai seorang kepala dinas? Namun, kesepian malam menekan hatinya. Akhirnya, ia memberanikan diri mengirim pesan. Terima kasih sekali lagi atas bantuannya tadi siang. Semoga sehat selalu. Tak butuh waktu lama, balasan datang. Sama-sama, Bu. Saya senang bisa membantu. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan hubungi saya. Balasan sederhana itu membuat Raras tersenyum. Ada kehangatan yang jarang ia rasakan. Bukan basa-basi, bukan rayuan murahan, tapi tulus. Malam itu obrolan singkat berlanjut. Dari sekedar membicarakan soal mobil, berubah menjadi percakapan ringan tentang hujan, pekerjaan, hingga hobi. Arif bercerita tentang hidupnya sebagai montir kampung. Ia bukan orang kaya, hidupnya sederhana. Tapi ia bangga dengan pekerjaannya. Setiap mobil yang saya perbaiki, rasanya seperti membantu orang kembali bisa berjalan. Itu sudah cukup membahagiakan bagi saya, katanya. Raras mendengarkan dengan saksama. Ia terpesona bukan pada kata-kata indah, melainkan pada ketulusan yang mengalir. Ada rasa kagum yang tumbuh diam-diam di hatinya. Hari-hari berikutnya, Raras sering mencari alasan untuk menghubungi Arif. Kadang pura-pura menanyakan kondisi mobil, kadang hanya sekedar menyapa. Anehnya, Arif tak pernah terlihat berusaha memanfaatkan kedekatan itu. Ia selalu bicara apa adanya, dengan bahasa sederhana, tanpa berlebihan. Bagi Raras, hal itu justru menimbulkan rasa nyaman. Ia merasa diperlakukan bukan sebagai seorang pejabat, bukan sebagai kepala dinas, melainkan sebagai seorang wanita biasa. Tatapan Arif tidak pernah menilai, tidak pernah membandingkan, tidak pernah memuja secara berlebihan. Tatapannya seolah berkata, "Aku melihatmu, bukan jabatannya." Pada suatu sore, Raras sengaja melewati bengkel tempat Arif bekerja. Dari balik kaca mobil, ia melihat Arif sedang sibuk memperbaiki motor tua milik pelanggan. Wajahnya penuh peluh, tangannya kotor, bajunya lusuh. Tapi justru itulah yang membuatnya tampak nyata, hidup, dan hangat. Raras menunduk, menyadari dadanya berdebar tak karuan. Kenapa aku seperti ini?
Kenapa aku merasa rindu melihatnya, batinnya. Perlahan, hubungan itu mulai berkembang. Malam demi malam, pesan singkat berubah menjadi percakapan panjang. Kadang Raras tertawa sendiri membaca candaan Arif. Kadang ia terdiam, merenungi kata-kata sederhana pria itu yang penuh makna. Ada saat-saat ketika Arif berani sedikit menggoda. Kalau hujan deras begini, biasanya orang lebih hangat kalau ada teman ngobrol. Ibu sendirian ya? Tulisnya suatu malam. Raras terdiam, wajahnya memerah membaca pesan itu. Hatinya berdesir, seolah ada sesuatu yang bergelora dalam dirinya. Ia tahu pesan itu sederhana, tapi maknanya dalam, ambigu. Seakan ada ruang kosong yang hanya menunggu untuk diisi. Malam-malam yang hampa kini berubah menjadi malam penuh warna. Raras tak lagi hanya menatap dinding kamar, melainkan menunggu pesan singkat yang membuatnya tersenyum. Kesepian yang dulu begitu berat, kini perlahan terkikis. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sadar. Ia sedang memasuki wilayah berbahaya. Ia seorang kepala dinas, janda cantik terpandang. Sedangkan Arif hanyalah pria sederhana tanpa nama besar. Bagaimana jika hubungan ini diketahui orang? Bagaimana jika gosip menyebar? Pertanyaan itu menghantui, tapi setiap kali ponselnya bergetar menampilkan nama Arif Montir, hatinya selalu luluh. Ia tak bisa menolak. Seperti ada magnet yang menariknya semakin dekat, semakin dalam, semakin sulit untuk kembali. Sejak pertemuan tak terduga kedua dengan Arif, hati Rara seperti berubah arah. Hidupnya yang sebelumnya kaku dan penuh rutinitas, kini dipenuhi oleh sesuatu yang baru. Perasaan berdebar-debar yang sulit dijelaskan. Setiap kali ponselnya bergetar, ia berharap nama Arif Montir muncul di layar. Setiap malam sebelum tidur, ia menunggu obrolan singkat yang bisa membuatnya tersenyum sendiri. Hari-hari Raras di kantor tetap berjalan normal. Ia menghadiri rapat, menandatangani berkas, memberi arahan kepada bawahan. Dari luar ia masih kepala dinas yang berwibawa, penuh karisma dan tak tersentuh. Namun jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang terus bergejolak. Hanya dengan mengingat tatapan Arif yang tulus, senyumannya yang apa adanya, dan caranya berbicara yang sederhana, Raras bisa merasa hangat di tengah kesibukan yang melelahkan. Suatu sore, ketika Raras baru saja selesai memimpin rapat penting, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. "Bu, jangan lupa makan ya. Jangan terlalu sibuk sampai lupa sama perut sendiri." Raras terdiam sejenak, matanya menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Sederhana, hanya sebuah pesan singkat. Tapi bagi seorang wanita yang selama ini hanya menerima pesan-pesan formal dari staf, laporan dari bawahan, atau ucapan basa-basi dari pejabat lain, pesan Arif terasa begitu berbeda. Ada kehangatan di dalamnya, perhatian yang nyata, tanpa pamrih, tanpa motif. Senyum kecil terbit di bibirnya. Ia membalas singkat. "Terima kasih Arif, kamu juga jangan lupa makan ya." Beberapa menit kemudian, balasan datang. "Kalau saya lupa makan, paling cuma lemah sedikit. Tapi kalau ibu lupa makan, siapa yang jaga kesehatan ibu? Saya khawatir." Kalimat itu membuat dada Raras berdesir. Ada sesuatu yang menggoda dalam kesederhanaan Arif. Ia tak mengucapkan kata-kata manis berlebihan, tak merayu dengan bahasa puitis, tapi justru itu yang membuat hatinya terguncang.
Perhatian kecil seperti itu sudah cukup membuat Raras merasa dirinya istimewa. Beberapa hari kemudian, Raras sengaja mampir ke bengkel Arif. Awalnya ia berpura-pura bilang pada supirnya bahwa mobil dinas perlu dicek karena mesin sering berasap. Padahal dalam hatinya, ia hanya ingin melihat Arif lagi. Bengkel Arif sederhana. Atapnya seng, lantainya berdebu bercampur oli, dan di sana-sini tampak motor tua serta mobil butut menunggu giliran diperbaiki. Namun bagi Raras, tempat itu terasa hangat. Ada kehidupan nyata di sana, tidak seperti ruang kantornya yang kaku. Arif sedang sibuk membetulkan ban motor ketika Raras turun dari mobil. Ia terkejut, lalu buru-buru menyeka keringat di dahinya. "Ibu datang sendiri?" tanyanya. Suara agak kikuk namun tetap sopan. Raras tersenyum. "Kebetulan lewat, sekalian cek mesin mobil. Saya khawatir mogok lagi." Arif mengangguk, lalu mulai memeriksa mobil. Raras berdiri tak jauh, memperhatikan gerak-geriknya. Ia melihat tangan Arif yang kokoh, gerakan tubuhnya yang luas, dan keringat yang mengalir di pelipisnya. Ada sesuatu yang menggairahkan dalam kesederhanaan itu. Bukan karena fisiknya sempurna, melainkan karena semuanya terasa nyata, jujur, tanpa topeng. Saat Arif jongkok memeriksa bagian bawah mobil, Raras tanpa sadar menunduk, memperhatikan wajahnya yang serius. Ada getaran aneh dalam dadanya. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, takut tatapannya terbaca. Setelah selesai, Arif berdiri dan tersenyum. "Mobilnya aman sekarang, Bu, tapi sebaiknya tetap rutin dicek. Kalau Ibu mau, saya bisa datang langsung ke rumah dinas untuk servis berkala." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Raras terasa ambigu. Datang langsung ke rumah. Hatinya berdebar lebih cepat. Ia mengangguk pelan. "Boleh? Saya akan hubungi kamu kalau perlu." Sejak hari itu, perhatian Arif semakin sering hadir dalam hidup Raras. Ia tak hanya memikirkan mesin mobil, tapi juga hal-hal kecil yang justru membuat hati wanita itu bergetar. "Bu, jangan tidur terlalu larut. Mata Ibu nanti sembab kalau besok rapat. Kalau hujan deras, jangan biarkan jendela kamar terbuka. Angin malam tidak baik. Kalau Ibu capek, jangan lupa minum air hangat, biar tubuhnya ringan lagi." Pesan-pesan itu sederhana, bahkan mungkin terdengar sepele bagi orang lain. Tapi bagi Raras, itu adalah perhatian yang nyata. Perhatian yang selama ini ia rindukan. Ada nada ambigu dalam kata-kata Arif, bukan sekadar nasihat, tapi juga seperti godaan halus yang membuat hati Raras berdesir. Kadang, saat malam semakin larut, obrolan mereka mulai menyentuh hal-hal pribadi. "Ibu tidak kesepian di rumah sebesar itu?" tanya Arif suatu kali. Pertanyaan itu membuat Raras terdiam. Ia menatap layar ponselnya lama sebelum akhirnya membalas. "Kesepian itu sudah jadi bagian dari hidup saya, Arif. Tapi akhir-akhir ini rasanya tidak terlalu sepi." Arif membalas cepat. "Kalau saya bisa sedikit mengurangi sepi itu, saya sudah senang, Bu." Raras terdiam lama setelah membaca balasan itu. Ada rasa hangat, sekaligus getaran halus yang sulit ia jelaskan. Seakan Arif bukan hanya hadir di balik layar ponsel, tapi benar-benar duduk di sampingnya, menemaninya di tengah sunyi malam. Suatu malam, listrik di rumah dinas mendadak padam. Raras panik karena genset cadangan tak mau menyala. Ia spontan teringat Arif, lalu segera menelponnya.
Tak sampai setengah jam, Arif datang dengan motor tuanya membawa kotak peralatan. "Bu, saya periksa gensetnya dulu," katanya singkat. Sambil menunggu, Raras duduk di teras dengan cahaya lampu darurat kecil. Udara malam terasa dingin, tapi ada ketenangan yang aneh. Tak lama, Arif muncul dari balik halaman. "Sudah bisa, Bu, tapi harus diservis besar biar tidak rusak lagi," jelasnya. Raras mengangguk. "Terima kasih, Arif. Kalau tidak ada kamu, entah bagaimana saya bertahan malam ini." Arif hanya tersenyum lalu duduk di kursi teras setelah dipersilahkan. Malam itu mereka berbincang cukup lama tentang pekerjaan, tentang hidup, bahkan tentang hal-hal sepele seperti makanan favorit. Tapi di balik obrolan sederhana itu, ada nuansa yang sulit dijelaskan. Tatapan mereka kadang bertemu lebih lama dari biasanya. Senyum Raras terlihat lebih lembut, dan Arif kadang terdiam, seolah menahan kata-kata yang tak pantas ia ucapkan. Hujan gerimis turun pelan, membuat udara semakin dingin. Raras menggigil sedikit, lalu tanpa sadar mengusap lengannya. Arif yang melihat itu berkata lirih, "Ibu kedinginan ya? Saya bisa ambilkan selimut, kalau boleh?" Raras menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. "Tidak usah, kehadiranmu sudah cukup membuat malam ini terasa hangat." Ucapan itu membuat Arif terdiam. Ada sesuatu yang bergolak di antara mereka. Sesuatu yang tidak diucapkan tapi jelas terasa. Malam itu menjadi titik awal. Raras menyadari bahwa ia tidak lagi melihat Arif hanya sebagai pria sederhana yang membantunya. Ia mulai merasakan hal lain, perasaan yang menggoda, berbaur antara kagum, rindu, dan gairah yang ia tekan dalam-dalam. Dan Arif, meski selalu menjaga sikap, mulai menunjukkan tanda-tanda kecil. Cara ia menatap lebih lama, cara ia menyelipkan candaan ringan, atau sekadar cara ia mengingatkan Raras untuk beristirahat cukup. Semua itu membuat kedekatan mereka semakin ambigu, antara perhatian tulus dan godaan halus. Di balik keanggunannya sebagai kepala dinas, Raras menemukan dirinya perlahan menjadi wanita biasa yang merindukan cinta. Dan semua itu berasal dari perhatian seorang pria sederhana yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan malam itu menjadi berbeda bagi Raras. Ia tak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Pagi terasa lebih cerah, siang terasa lebih hidup, dan malam terasa lebih hangat. Semua itu karena ada satu nama yang selalu hadir di benaknya, Arif. Pesan-pesan singkat yang dulu dianggap sepele kini menjadi energi yang ia tunggu. Sapaan sederhana dari Arif bisa membuat senyumnya mereka. Kadang Raras berpikir, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bukankah ia seorang kepala dinas yang harus menjaga wibawa, jarak, dan sikap profesional? Bukankah Arif hanyalah seorang pria sederhana, montir bengkel kecil yang hidupnya jauh berbeda dari dirinya? Tapi hati tidak bisa berbohong. Setiap perhatian kecil Arif seperti menyusup ke celah kosong dalam hidupnya. Ia, seorang janda cantik dengan segala kekuasaan dan kemewahan, justru merasa paling dimengerti oleh pria yang tak punya apa-apa selain ketulusan. Suatu sore Raras menerima pesan dari Arif. "Bu, besok malam ada pasar malam di dekat kampung saya. Tidak besar tapi ramai.
Kalau ibu tidak sibuk, maukah datang? Biar saya temani. Raras membaca pesan itu berulang kali. Pasar malam. Ia sudah puluhan tahun tidak merasakan suasana semacam itu. Hidupnya dipenuhi rapat resmi, jamuan makan malam, atau undangan acara formal. Tapi justru karena itulah, undangan Arif terasa begitu menggoda. Ada dunia lain yang ingin ia rasakan kembali. Dunia sederhana, penuh warna, dan jauh dari protokol. Setelah berpikir sejenak, ia membalas, "Baiklah, saya akan datang. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Arif segera membalas dengan emotikon tersenyum. "Tenang Bu, itu rahasia kita." Keesokan malam, Raras mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada blazer mewah, tidak ada perhiasan mencolok, hanya blus putih, celana panjang hitam, dan kerudung polos. Ia ingin menyatu dengan suasana, bukan menjadi pusat perhatian. Arif menjemput dengan motor tuanya. Saat Raras naik di boncengan, jantungnya berdetak lebih cepat. Sudah lama ia tidak merasakan hembusan angin malam langsung mengenai wajahnya. Bau jalanan, lampu-lampu kota, suara klakson, semua terasa begitu hidup. Di pasar malam, suasananya meriah. Anak-anak berlarian sambil membawa balon, lampu warna-warni berkelap-kelip, dan aroma jagung bakar bercampur harum sate menusuk hidung. Raras menatap sekeliling dengan mata berbinar, seolah kembali ke masa mudanya. "Bu, hati-hati jalannya, pegangan saja," ujur Arif pelan sambil meliriknya. Raras menahan senyum. Ia mengikuti saran itu. Tangannya menyentuh lengan Arif. Sentuhan singkat itu membuat dadanya bergetar. Ada rasa aman, ada rasa nyaman, sekaligus ada sesuatu yang ambigu, seolah ia melanggar batas yang tak terlihat. Arif mengajaknya mencoba wahana komedi putar. Raras tertawa lepas, suara tawanya bercampur dengan musik pasar malam. Ia merasa seperti remaja lagi, bukan seorang pejabat tinggi yang selalu menjaga citra. Setelah puas berkeliling, mereka duduk di bangku kayu sambil menikmati jagung bakar. Arif menatap Raras, lalu berkata lirih, "Saya senang melihat ibu tersenyum seperti ini. Rasanya berbeda, lebih hangat." Raras menatapnya balik, senyumnya samar. "Jarang ada yang membuat saya bisa tertawa seperti ini, Arif. Terima kasih." Mata mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang bergetar di udara. Sebuah ketegangan lembut, manis sekaligus berbahaya. Ketika mereka hendak pulang, hujan deras tiba-tiba mengguyur. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Arif segera menarik tangan Raras, membawanya ke sebuah warung kecil di pinggir jalan. Mereka basah kuyup, rambut Raras sedikit berantakan. Blus putihnya menempel di tubuh, memperlihatkan lekuk samar yang membuat suasana menjadi makin ambigu. Arif berusaha menjaga pandangan, tapi ada detik-detik di mana ia tak bisa menghindar. Raras sadar akan itu, namun ia tak merasa tersinggung. Justru ada sensasi aneh yang menyelinap. Seperti dirindukan, seperti diinginkan. "Maaf Bu, saya tidak bermaksud," ucap Arif, wajahnya memerah. Raras tersenyum lembut, lalu mengusap lengannya yang dingin. "Tidak apa-apa Arif, malam ini rasanya penuh kejutan." Hujan terus mengguyur. Warung kecil itu menjadi saksi dua insan yang duduk berdekatan, berbagi hangat dalam dinginnya malam. Sesekali
tangan mereka bersentuhan, seolah tak sengaja. Namun setiap sentuhan justru membuat hati berdebar lebih kencang. Saat hujan reda, mereka kembali ke motor. Raras masih sedikit kedinginan. Tanpa banyak kata, Arif membuka jaketnya lalu menyampirkannya di bahu Raras. "Ibu bisa sakit kalau terus basah," katanya lirih. Raras terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Jaket itu hangat. Baunya khas minyak mesin bercampur wangi sabun murah. Anehnya, justru itu yang membuat Raras merasa nyaman. Perjalanan pulang malam itu terasa berbeda. Angin malam berhembus, namun kehangatan yang menyelimuti hati mereka jauh lebih kuat. Raras bersandar sedikit lebih dekat ke punggung Arif. Ia tahu itu terlalu berani, tapi ia tak peduli. Malam itu, ia hanya ingin menikmati rasa aman yang jarang ia temukan. Sesampainya di rumah dinas, Raras menahan Arif yang hendak pamit. "Mau masuk sebentar, minum teh hangat dulu, badanmu pasti kedinginan." Arif sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Di ruang tamu, suasana hening. Hanya ada suara hujan sisa yang menetes di luar jendela. Raras menyeduh teh lalu duduk berhadapan dengan Arif. Obrolan mereka kembali mengalir. Kali ini lebih dalam. Tentang masa lalu, tentang kehilangan, bahkan tentang mimpi yang jarang diucapkan. "Sejak suami saya meninggal, saya sering merasa ada yang hilang. Bukan hanya pasangan hidup, tapi juga teman berbagi," kata Raras lirih. Arif menatapnya. Ada rasa iba sekaligus kagum. "Saya tidak bisa menggantikan posisi itu, Bu. Tapi kalau hanya untuk mendengarkan, saya akan selalu ada." Ucapan itu sederhana tapi menyentuh. Raras menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar didengarkan, tanpa penilaian, tanpa kepura-puraan. Keheningan kembali hadir. Tatapan mereka bertemu, semakin lama semakin sulit dialihkan. Ada sesuatu yang ingin pecah, sesuatu yang tak terucapkan, tapi jelas terasa. Raras akhirnya berkata pelan, hampir berbisik, "Arif, malam ini terasa begitu berbeda. Seperti ada sesuatu yang tidak boleh, tapi entah kenapa saya ingin menikmatinya." Arif terdiam. Jantungnya berdetak kencang, wajahnya memerah. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Malam itu berakhir tanpa hal yang berlebihan. Namun justru itulah yang membuatnya semakin berkesan. Ketegangan halus, tatapan penuh makna, dan kalimat ambigu yang menggantung di udara sudah cukup untuk membuat keduanya sulit tidur semalaman. Raras berbaring di kamarnya, masih mengenakan jaket Arif yang ia pinjam. Ia memejamkan mata, merasakan aroma sederhana itu memenuhi ruang hampa dalam hatinya. Ada gairah samar yang berdesir, tapi lebih dari itu, ada rasa damai yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Sementara Arif, di rumah kontrakannya yang sempit, duduk termenung. Hatinya dilanda dilema. Ia tahu jarak mereka terlalu jauh, dunia mereka berbeda. Tapi setiap kali mengingat senyum Raras,
Ia merasa semua batas itu seakan lenyap. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi keduanya. Malam yang menggoda, ambigu, penuh kehangatan sekaligus ketegangan yang belum terpecahkan. Dan sejak saat itu, mereka tahu bahwa hubungan ini tak akan lagi sama. Hari-hari setelah malam penuh kehangatan itu berjalan seperti biasa di mata orang luar. Raras tetap hadir dengan wibawa seorang kepala dinas, busana rapi, suara tegas dan senyum formal yang menenangkan bawahan. Namun di balik semua kesibukan itu, hatinya sudah tidak sama. Ia sering melamun di ruang kerjanya. Pena di tangannya berhenti menulis, matanya menatap kosong ke arah jendela. Yang muncul di pikirannya bukan laporan proyek atau data statistik, melainkan senyum Arif, tatapan tulusnya, dan hangat jaket sederhana yang pernah disampirkan di pundaknya. Bahkan saat rapat penting sekalipun, ada detik-detik di mana Rara sulit berkonsentrasi. Sekretarisnya sampai harus mengingatkan beberapa kali. "Ibu, ini berkas yang harus ditandatangani," katanya sopan. Raras tersadar, buru-buru menutupi kegugupannya dengan senyum singkat. Di rumah keadaan lebih pelik. Ponselnya kini sering berbunyi, berisi pesan-pesan singkat dari Arif. Tidak selalu panjang, kadang hanya satu kalimat sederhana. "Sudah makan, Bu?" Atau "Jangan lupa istirahat." Tapi justru hal-hal sederhana itu yang membuat hati Raras meleleh. Ia yang biasanya hanya mendapat pesan formal dari bawahan atau kolega, kini merasa benar-benar diperhatikan sebagai seorang wanita. Di sisi lain, Arif juga merasakan hal serupa. Setiap pagi ketika tangannya kotor penuh oli, ia mendapati dirinya tersenyum sendiri hanya karena membayangkan wajah Raras. Hidupnya yang keras terasa lebih ringan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, merapikan pakaian, menyisir rambut, bahkan menyemprotkan minyak wangi murahan sebelum berangkat kerja, semua demi satu alasan. Siapa tahu hari itu ia bertemu Raras. Namun, semakin dalam mereka terjebak dalam perasaan ini, semakin besar pula bayangan rahasia yang membayangi. Suatu sore, Raras kembali ke bengkel Arif dengan alasan mobil dinasnya perlu dicek. Padahal sebenarnya ia hanya ingin bertemu. Ia duduk di kursi kayu bengkel, memperhatikan Arif bekerja. Gerakan tangan Arif yang tegas, peluh yang menetes di keningnya, dan cara ia fokus pada mesin mobil membuat Raras diam-diam terpesona. Namun kali ini, mata beberapa warga memperhatikan. Seorang ibu penjual warung soto di seberang bengkel berbisik pada pelanggan. Itu kan Bu Raras, kepala dinas. Kok sering banget ke bengkel Arif ya?" Bisikan itu menyebar perlahan. Tak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi tatapan penuh tanda tanya mulai mengintai. Malam harinya, Arif memberanikan diri mengirim pesan. "Bu, kalau terus seperti ini, orang bisa salah paham." Raras membaca pesan itu dengan hati bergetar. Ia tahu Arif benar. Sebagai pejabat publik, gerak-geriknya selalu diperhatikan. Tapi di sisi lain, ia tak sanggup mengabaikan perasaan yang sudah tumbuh. Ia membalas, "Kalau begitu, kita jangan bertemu di tempat ramai. Ada banyak cara untuk tetap bersama tanpa perlu dilihat orang." Arif membaca pesan itu lama, dadanya sesak, antara bahagia sekaligus takut. Bahagia karena jelas Raras juga ingin terus bersamanya, tapi takut karena rahasia ini semakin beresiko. Beberapa hari kemudian, Raras mengundang Arif ke rumah dinasnya. Malam itu hujan turun, udara dingin dan rumah besar itu terasa sepi. Raras mengenakan gaun rumah berwarna lembut,
rambutnya dibiarkan terurai. Ketika Arif tiba, suasana hening begitu kental. Mereka duduk di ruang tamu, mencoba berbicara ringan, tapi tatapan mata mereka terlalu jujur. "Arif, apa kamu tidak takut dekat dengan saya?" tanya Raras akhirnya. Arif terdiam. "Takut, Bu, sangat. Tapi lebih takut lagi kalau harus pura-pura tidak peduli." Kalimat itu menghantam hati Raras. Ia menunduk lalu tersenyum tipis. "Aku sudah lama tidak mendengar kata-kata seperti itu." Keheningan lagi menyelimuti, hanya suara hujan di luar yang menjadi latar. Jarak mereka perlahan mengecil, tubuh mereka semakin dekat dan suasana semakin ambigu. Raras bisa merasakan aroma tubuh Arif, aroma sabun sederhana bercampur dengan wangi hujan. Ada ketegangan samar yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Namun sebelum hal itu melampaui batas, Raras berdiri. Ia meneguk nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Kita harus hati-hati. Kalau sampai orang tahu, aku bisa hancur. Karirku, reputasiku." Arif berdiri juga, matanya dalam. "Kalau begitu, biar saya yang jadi rahasia, Bu. Dunia boleh tidak tahu. Asal Ibu tahu, saya selalu ada di sini." Kata-kata itu lagi-lagi membuat Raras merasa hangat. Ia sadar bahwa pria sederhana di hadapannya adalah satu-satunya yang membuatnya merasa hidup kembali. Namun, dunia luar tidak buta. Gosip mulai beredar di kalangan pegawai dinas. Ada yang berbisik-bisik. Ada yang sengaja menanyakan dengan nada menyindir. "Bu Rara sering turun ke lapangan akhir-akhir ini ya? Katanya suka mampir ke bengkel kecil di kampung?" tanya seorang staf dengan senyum penuh arti. Raras hanya menjawab dengan senyum tipis, meski di dalam dadanya ada rasa was-was. Ia tahu gosip bisa jadi senjata paling tajam yang menghancurkan reputasi. Malamnya, ia duduk sendiri di kamar, menatap ponselnya. Ada pesan dari Arif. "Kalau Ibu merasa terganggu, saya bisa menjauh." Raras menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Ia mengetik balasan dengan cepat. "Jangan pernah bilang begitu lagi. Kamu satu-satunya alasan aku masih bisa tersenyum. Jangan pergi." Air matanya jatuh. Ia sadar hubungan ini sudah terlalu dalam untuk dihentikan. Hari-hari berikutnya, mereka semakin pandai menyembunyikan pertemuan. Kadang Raras pura-pura turun ke lapangan kerja, hanya untuk bisa melihat Arif sebentar. Kadang Arif datang larut malam dengan alasan mengantar barang untuk kantor. Setiap kali mereka bertemu, suasananya penuh ketegangan ambigu. Tatapan yang terlalu lama, senyum yang terlalu tulus, dan keheningan yang terlalu dalam. Ada gairah samar yang tak terucapkan, tapi keduanya tahu batas itu makin lama makin kabur. Raras sering bertanya dalam hati, apakah aku sedang jatuh cinta? Atau hanya terjebak dalam ilusi kesepian? Sedangkan Arif bertanya pada dirinya, apakah aku cukup berharga untuk seorang wanita sekelas dia? Meski begitu, mereka sama-sama tak bisa melepaskan. Suatu malam, Raras mengajak Arif duduk di balkon rumahnya. Angin berhembus pelan, bulan bersinar redup, dan suasana terasa syahdu. Mereka duduk bersebelahan, diam lama tanpa kata. "Aku takut, Arif," bisik Raras akhirnya. "Takut kalau semuanya terbongkar. Tapi lebih takut lagi kalau harus kehilanganmu." Arif menoleh, menatap matanya dengan lembut.
Kalau begitu, biar kita simpan ini rapat-rapat. Biarlah dunia hanya tahu aku montir kampung dan ibu kepala dinas yang terhormat. Tapi di sini, malam ini, kita hanya dua manusia yang saling membutuhkan. Raras menutup mata, membiarkan kata-kata itu meresap dalam hatinya. Ada kelegaan, ada gairah samar, dan ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, tanpa perlu janji manis atau kata cinta, mereka tahu hubungan ini sudah melampaui sekadar rasa kagum. Ini adalah ikatan yang sulit dijelaskan, ambigu, berbahaya, namun tak terhindarkan. Hari-hari Raras terasa semakin pelik. Jika sebelumnya gosip hanya berputar di kalangan warga kampung atau segelintir bawahan kantor, kini bayangan itu makin besar, makin liar, dan makin sulit dikendalikan. Sebagai kepala dinas, ia terbiasa menghadapi kritik, tekanan, bahkan isu politik. Namun kali ini, isu itu menyerang sesuatu yang paling rapuh, hatinya. Pagi itu, ketika ia memasuki ruang kerjanya, ia menemukan beberapa staf langsung berhenti berbisik begitu dirinya lewat. Senyum mereka tampak kaku, tatapan mata mereka penuh tanda tanya. Raras berjalan tenang, seakan tak peduli. Tapi di dalam dadanya ada gemuruh yang tak bisa ia abaikan. Tak butuh waktu lama, sebelum seorang kolega dekatnya, Pak Herman, mendekatinya di sela rapat. Dengan suara rendah, ia berkata, "Bu Raras, saya hanya ingin mengingatkan, hati-hati dengan apa yang Ibu lakukan di luar. Ada banyak mata yang memperhatikan, dan ada banyak mulut yang berbicara." Pak Herman menarik nafas, menurunkan suaranya lebih pelan. "Saya dengar Ibu sering terlihat bersama seorang pria sederhana, seorang montir kampung. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Saya tidak tahu benar atau tidaknya, tapi sebagai sahabat, saya rasa Ibu perlu berhati-hati." Jantung Raras berdegup kencang. Ia berusaha menjaga ekspresi wajahnya agar tetap tenang. "Terima kasih atas peringatannya, Pak Herman. Tapi jangan percaya begitu saja pada gosip." Meski ucapannya terdengar mantap, di dalam hatinya ia tahu gosip itu bukan lagi sekedar bisikan. Itu sudah jadi bara yang bisa menyala kapan saja. Malam itu, Raras duduk di ruang kerjanya di rumah dinas. Lampu meja menyala redup, segelas teh hangat hampir dingin di sampingnya. Ia membuka ponsel, membaca ulang pesan dari Arif yang masuk sore tadi. "Kalau gosip itu benar-benar mengganggu Ibu, saya rela menjauh. Jangan sampai karena saya, Ibu kehilangan segalanya." Air mata Raras menetes. Ia menggenggam ponsel erat-erat. Jari-jarinya bergetar saat menulis balasan. "Jangan pernah bicara begitu lagi. Kamu satu-satunya alasan aku masih kuat. Kalau kamu pergi, aku benar-benar sendirian." Setelah mengirim pesan itu, ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Seluruh tubuhnya bergetar. Selama ini, ia selalu tampil kuat di depan banyak orang. Namun di balik pintu rumah, hanya dengan Ariflah ia bisa jujur pada kelemahannya. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan bertemu di sebuah rumah kosong milik kerabat Arif di pinggir kota. Tempat itu sepi, jauh dari sorotan. Hanya ada suara jangkrik di luar jendela. Saat pintu ditutup,
Keheningan menyelimuti mereka. Raras menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. Arif, aku takut. Takut kalau semua ini terbongkar. Tapi aku juga takut kehilanganmu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Arif mendekat, suaranya pelan namun mantap. Kalau ibu takut, biarkan saya yang jadi pelindung. Saya mungkin tidak bisa melawan dunia, tapi saya bisa ada di samping ibu. Selalu. Raras terisak pelan. Ia menunduk, merasakan dada Arif yang hangat saat pria itu meraih tangannya. Ada keheningan panjang, kehangatan tubuh yang terlalu dekat, dan getaran perasaan yang sulit diredam. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Tidak ada gosip, tidak ada jabatan, tidak ada aturan. Hanya ada dua hati yang saling berpegangan erat di ruang sunyi itu. Namun, dunia nyata tidak bisa mereka abaikan. Gosip semakin meluas. Ada foto samar yang edar di kalangan pejabat. Foto Raras terlihat turun dari motor tua di malam hari dengan sosok pria yang tak begitu jelas di sampingnya. Foto itu jadi bahan bisik-bisik di kantor pemerintahan. Ada yang mencibir, ada yang pura-pura prihatin, ada pula yang diam-diam iri. Bahkan seorang pejabat senior sempat menyinggung dalam rapat, meski dengan bahasa halus. Integritas seorang pemimpin bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal kehidupan pribadi. Kita harus jadi teladan. Ucapan itu jelas diarahkan pada Raras, meski tanpa menyebut nama. Ia menahan sakit hati, mencoba tetap tenang, tapi dalam hatinya ada badai. Malam itu, ia kembali menghubungi Arif. Aku tidak kuat lagi kalau ini terus berlanjut. Aku takut, Arif. Arif menjawab cepat, suaranya di telepon terdengar mantap, meski hatinya sendiri gemetar. Kalau ibu mau, saya bisa pergi jauh. Hilang dari hidup ibu. Tapi tolong katakan, apakah itu benar-benar yang ibu inginkan? Raras terdiam lama. Air matanya mengalir deras. Dengan suara parau, ia menjawab, "Tidak, aku tidak ingin kamu pergi. Aku ingin kamu tetap di sisiku, meski seluruh dunia menentang." Beberapa hari kemudian, Raras kembali mengundang Arif diam-diam ke rumah dinas. Malam itu langit mendung, suara guntur bergema, dan udara dingin menusuk. Mereka duduk di ruang tamu, berhadapan, diam lama, tanpa kata. Tatapan mereka penuh beban. "Arif," bisik Raras, "kalau semua ini terbongkar, aku mungkin kehilangan jabatan, reputasi, bahkan harga diri. Tapi aku tidak peduli. Yang aku takutkan hanya satu, kehilanganmu." Arif menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, kenapa harus memilih saya? Saya ini hanya pria miskin, tidak punya apa-apa." Raras menggeleng, tangannya meraih tangan Arif dengan lembut. "Karena kamu memberi aku sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan jabatan atau uang. Ketulusan. Kamu membuatku merasa hidup kembali." Suasana hening. Hanya suara hujan yang makin deras. Arif menggenggam tangan Raras lebih erat. Ada getaran samar, ada gairah yang hampir meledak, tapi juga ada kesadaran bahwa batas itu masih harus dijaga. Malam itu mereka hanya duduk lama, tangan bertaut, hati berdebar, membiarkan hujan menjadi saksi. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin ambigu. Tidak ada pengakuan resmi, tidak ada janji manis, namun semua tindakan mereka jelas menunjukkan lebih dari sekedar persahabatan. Raras hidup di dua dunia,
Di siang hari, ia tampil sebagai kepala dinas berwibawa. Di malam hari, ia adalah wanita rapuh yang merindukan kehangatan pria sederhana. Aris pun hidup dalam dilema antara perasaan cinta yang terus tumbuh dan rasa takut menghancurkan hidup wanita yang ia kagumi. Namun satu hal pasti, mereka berdua tak sanggup melepaskan. Malam demi malam, mereka semakin sering bertemu. Rahasia itu makin besar dan bayangan gosip semakin gelap. Dunia seakan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan mereka. Hari-hari berikutnya berjalan bagai badai yang tak kunjung reda. Gosip tentang hubungan rahasia Raras dengan seorang pria sederhana, Aris, sudah bukan lagi bisik-bisik kecil. Ia sudah menjelma jadi topik panas yang diperbincangkan tidak hanya di kantor, tetapi juga di kalangan pejabat tingkat tinggi, bahkan sampai ke telinga wartawan lokal. Di pagi buta, sebelum cahaya matahari benar-benar menyinari halaman rumah dinasnya, Raras terbangun oleh suara notifikasi ponselnya yang tak henti-hentinya berbunyi. Tangan gemetarnya membuka pesan yang masuk satu persatu. Ada tautan berita daring dengan judul yang menusuk jantungnya. Kepala dinas cantik diduga terjerat cinta terlarang dengan pria miskin. Benarkah? Raras menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Seluruh tubuhnya dingin, seakan darahnya berhenti mengalir. Ia tahu gosip bisa jadi bumerang, tapi tak pernah menyangka gosip itu akan sampai ke halaman media daring. Di saat yang sama, pesan demi pesan masuk dari rekan kerja, sahabat, hingga keluarganya. Ada yang sekadar bertanya, ada yang menyindir, ada pula yang langsung menghakimi. Bu, apa benar berita itu? Bu, harus hati-hati, nama baik dipertaruhkan. Kalau memang hanya gosip, segera klarifikasi. Raras menutup ponselnya. Air mata jatuh deras. Ya Tuhan, sampai sejauh ini, bisiknya. Siang itu, Raras tetap masuk kantor. Ia menegakkan tubuh, berusaha menyembunyikan luka di balik riasan tipis dan senyum profesional. Namun, langkahnya terasa berat, seakan seluruh mata menatapnya penuh prasangka. Di ruang rapat, suasana begitu kaku. Beberapa pejabat senior duduk dengan wajah dingin, sementara percakapan kecil terdengar di sudut ruangan sebelum rapat dimulai. Salah satu pejabat yang selama ini dikenal sebagai rivalnya, Bu Ratna, membuka suara dengan nada menusuk. Integritas seorang pemimpin memang diuji bukan hanya dari kinerja, tapi juga moral pribadi. Kita harus hati-hati agar tidak mencoreng nama baik instansi. Raras tahu ucapan itu diarahkan padanya. Ia menatap Bu Ratna dengan pandangan tajam, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ia memilih diam, meski hatinya bergetar menahan marah dan sakit hati. Rapat berjalan singkat. Setelah selesai, beberapa kolega mendekat dengan wajah pura-pura prihatin. Bu, sebaiknya Ibu klarifikasi. Kalau tidak, isu ini bisa membesar. Betul, Bu, musuh politik bisa gunakan ini untuk menjatuhkan Ibu. Raras hanya mengangguk tanpa bicara banyak. Di dalam hati, ia semakin hancur. Di sisi lain, Arif juga merasakan badai yang sama. Beberapa pelanggan bengkel kecilnya tiba-tiba menggodanya.
Wah, jadi ini Mas Arif yang katanya pacaran sama pejabat cantik itu. Hati-hati Mas, jangan-jangan nanti Mas jadi bahan berita nasional. Arif hanya tersenyum kaku menahan malu. Malamnya ia duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit, memandangi bintang dengan pikiran kacau. Ponselnya berdering, nama Raras muncul di layar. Begitu suara wanita itu terdengar, hati Arif bergetar. Arif, semua sudah semakin parah. Berita itu sudah menyebar kemana-mana. Aku takut, aku benar-benar takut. Arif menarik nafas dalam, berusaha menenangkan. Kalau begitu, biarkan saya pergi. Biarkan saya hilang dari hidup ibu. Kalau dengan itu semua akan tenang kembali, saya rela. Tidak, suara Raras pecah di seberang sana. Jangan pernah bicara begitu lagi. Aku tidak bisa tanpamu. Biarlah dunia menentangku, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Arif terdiam lama. Dalam hatinya ia ingin melindungi Raras dari segala hujatan. Namun di sisi lain ia sadar keberadaannya justru menjadi sumber masalah bagi wanita itu. Malam itu, Raras mengundang Arif ke rumah dinas. Hujan turun deras, kilatan petir sesekali menyambar langit gelap. Begitu pintu ditutup, Raras langsung memeluk Arif erat-erat. Tubuhnya bergetar hebat. Arif, aku lelah. Aku lelah berpura-pura kuat di depan semua orang. Aku lelah menahan semua cemooh. Aku hanya ingin bersandar di pelukanmu, meski hanya sebentar. Arif memejamkan mata, membalas pelukan itu. Ia bisa merasakan betapa rapuhnya wanita yang di mata orang lain tampak begitu tegar. Dalam dekapan itu, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa damai, ada cinta, ada juga gairah samar yang bergetar di udara. Namun Arif menahan diri. Ia tahu batas itu penting. Ia hanya memeluk, membiarkan Raras menangis di dadanya. Kalau aku harus jatuh, biarlah jatuh di pelukanmu, bisik Raras lirih. Arif menatapnya, hatinya perih. Tapi aku tidak ingin ibu jatuh. Aku ingin ibu tetap berdiri tegak meski harus tanpa saya. Jangan sebut itu lagi. Suara Raras meninggi, matanya penuh air mata. Kalau aku harus memilih, aku akan pilih kamu. Aku rela kehilangan jabatan. Aku rela dicaci, asalkan kamu tetap ada. Arif tercekak. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia sadar Raras sudah sampai pada titik di mana cinta mengalahkan segalanya. Beberapa hari kemudian, ancaman itu benar-benar datang. Raras menerima surat panggilan dari atasan langsungnya, sebuah rapat khusus untuk membahas isu yang sedang berkembang. Hatinya hancur. Ia tahu rapat itu bisa menjadi titik balik. Apakah kariernya hancur seketika, atau ia berhasil bertahan dengan harga diri yang tersisa? Di malam sebelum rapat, Raras dan Arif kembali bertemu. Mereka duduk berdua di bangku taman kota yang sepi. Angin malam bertiup lembut, namun hati mereka bergemuruh. Arif, suara Raras pelan. Besok mungkin aku akan kehilangan segalanya. Jabatan, nama baik, mungkin juga harga diri. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak menyesal pernah bersamamu. Sekalipun dunia menuduhku, aku bahagia pernah mengenal cinta yang tulus. Arif menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, izinkan saya selalu ada untuk ibu. Meski hanya sebagai bayangan,
Kalau dunia menolak kita, biarlah cinta ini tetap hidup di hati kita. Raras semanyum pelan, air mata jatuh perlahan di pipinya. Aku tidak butuh dunia, Arif. Aku hanya butuh kamu. Malam itu mereka berpisah dengan hati yang berat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun satu hal pasti, cinta mereka sudah sampai pada titik pertaruhan terbesar. Raras harus memilih mempertahankan cinta dengan risiko kehilangan reputasi, atau melepaskan Arif demi menjaga nama baik. Dan Arif pun dihadapkan pada dilema. Tetap di sisi wanita yang ia cintai, meski itu berarti menjadi beban. Atau pergi jauh demi menyelamatkan hidup wanita itu, meski hatinya hancur berkeping-keping. Dunia seakan berhenti di persimpangan itu, menunggu siapa yang akan berani mengambil langkah pertama. Pagi itu terasa berbeda. Langit Jakarta mendung, seolah ikut menurunkan tabir suram atas hati Raras. Ia duduk lama di depan cermin, memandang bayangan dirinya yang tampak letih. Riasan tipis menutupi wajah pucat, namun sorot matanya jelas menunjukkan kegelisahan. Di meja rias, secarik surat panggilan rapat dari atasannya tergeletak. Tangan Raras meraba kertas itu dengan gemetar. Ia tahu, hari ini bisa menjadi titik akhir karir yang ia bangun bertahun-tahun. Di ruang tamu rumah dinas, Arif duduk menunggunya. Pria itu tampak resah namun berusaha menenangkan diri. Begitu Raras keluar, Arif berdiri dan berkata pelan, "Bu, apa Ibu benar-benar siap menghadapi ini semua?" Raras tersenyum samar meski matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu siap atau tidak, Arif, tapi aku tidak bisa lari. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Hari ini aku harus memilih, dan apapun hasilnya, aku tidak menyesal." Arif terdiam, dadanya sesak. Ia ingin berkata sesuatu tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Gedung dinas terasa lebih dingin dari biasanya. Raras melangkah masuk ke ruang rapat khusus. Di dalamnya sudah ada pejabat-pejabat senior, beberapa staf, bahkan utusan dari lembaga pengawas. Suasana begitu tegang. Ketua rapat, seorang pria berusia 60-an, membuka pembicaraan dengan suara berat. "Bu Raras, hari ini kita berkumpul bukan untuk membicarakan program kerja, melainkan untuk membahas isu pribadi yang telah menjadi konsumsi publik. Berita tentang hubungan ibu dengan seorang pria dari kalangan sederhana sudah menyebar luas. Kami ingin mendengar langsung klarifikasi dari ibu." Semua mata tertuju padanya. Raras duduk tegak, meski jantungnya berdegup kencang. Tangannya terkepal di atas meja. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bicara. "Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tahu banyak gosip beredar. Saya tahu nama saya telah dikaitkan dengan seorang pria bernama Arif. Dan saya tidak akan berdiri di sini untuk menyangkal atau mengelak." Ruangan riuh seketika. Beberapa pejabat saling berbisik. Ada yang menggeleng,
ada yang terperanjat. Namun Raras tetap melanjutkan dengan suara tegas. Arif memang hadir dalam hidup saya. Ia bukan pejabat, bukan pengusaha, bukan orang kaya. Ia hanya pria sederhana yang memberi saya sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh jabatan maupun kekuasaan. Ketulusan. Suara Raras bergetar, namun penuh keberanian. Saya tidak malu mengakuinya. Karena bagi saya, cinta bukanlah aib. Justru kepalsuanlah yang seharusnya kita malu untuk jalani. Seisi ruangan terdiam sejenak. Ada yang menatap kagum, ada pula yang makin geram. Salah satu pejabat senior, Bu Ratna, segera angkat bicara dengan nada sinis. Bu Raras, saya mengerti perasaan pribadi, tapi jabatan ini bukan urusan pribadi. Ibu adalah wajah publik. Bagaimana masyarakat bisa percaya jika pemimpinnya terlibat dalam kisah yang dianggap tidak pantas? Raras menatapnya lurus. Tidak pantas menurut siapa, Bu Ratna? Menurut gosip. Menurut mereka yang tidak tahu apa-apa tentang isi hati saya. Kalau ukuran kepantasan hanya berdasarkan bisik-bisik, maka dunia ini akan terus menindas perempuan yang berani memilih jalannya sendiri. Sejenak ruangan kembali riuh. Beberapa orang terlihat menahan senyum kagum, beberapa lain jelas menunjukkan ketidaksukaan. Ketua rapat akhirnya menengahi. Cukup. Intinya jelas, Bu Raras tidak menyangkal. Namun konsekuensinya, kami akan menilai apakah hal ini berdampak pada kredibilitas ibu sebagai kepala dinas. Di luar gedung, Arif berdiri gelisah. Ia tidak diundang dalam rapat itu, namun hatinya memaksa untuk datang. Ia menunggu di koridor, berharap bisa melihat Raras keluar dengan selamat. Saat pintu rapat terbuka, ia melihat Raras berjalan keluar dengan wajah tegas meski lelah. Tatapan mereka bertemu. Arif langsung mendekat, menundukkan kepala. "Bagaimana, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. Raras menghela nafas panjang. "Belum ada keputusan. Mereka akan rapat lagi minggu depan. Tapi yang jelas, aku sudah mengakuinya. Aku tidak bisa lagi sembunyi." Arif tertegun. "Kenapa ibu lakukan itu? Kenapa tidak menyangkal saja? Bukankah lebih aman?" Raras menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab pelan namun mantap. "Karena aku tidak mau menjadikanmu kebohongan. Kalau aku menyangkal, itu sama saja aku mengkhianati diriku sendiri dan juga mengkhianati cintamu." Air mata Arif jatuh. Ia merasa kecil sekaligus bangga di saat bersamaan. Wanita itu yang selama ini dilihat orang sebagai sosok dingin dan berwibawa, kini membuktikan betapa beraninya ia mencintai tanpa takut pada konsekuensi. Malamnya, mereka bertemu di rumah dinas. Raras duduk di beranda, menatap langit malam yang mulai cerah setelah hujan deras sore tadi. Arif duduk di sampingnya, hening, hanya mendengar suara jangkrik dan detak jantungnya sendiri. "Arif," suara Raras pelan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Mungkin aku akan dicopot, mungkin juga difitnah lebih parah. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak menyesal." Arif menatapnya, suaranya serak. "Saya juga tidak menyesal, Bu. Walau orang-orang menganggap saya hina, saya bahagia bisa mencintai ibu." Raras tersenyum samar, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Arif. Ada kehangatan, ada rasa damai yang tak bisa diberikan siapapun selain pria sederhana itu. "Kalau dunia menolak kita, biarlah. Asal kamu tetap di sini, aku bisa melawan segalanya," bisik Raras. Arif menutup matanya, merasakan tubuh wanita itu yang rapuh namun kuat bersandar padanya. Di dalam diam,
ia berjanji dalam hati untuk selalu menjaga wanita itu, meski harus melawan seluruh dunia. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketidakpastian. Media masih gencar memberitakan, pejabat terus menekan, masyarakat terbelah antara mencibir dan mengagumi keberanian Raras. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang semakin jelas. Cinta mereka tidak lagi bisa disembunyikan dan tidak mungkin lagi mundur. Raras tahu, cepat atau lambat ia harus benar-benar memilih. Tetap bertahan di kursi jabatan dengan menyingkirkan Arif atau melepaskan segalanya demi mempertahankan cinta. Dan di sisi lain, Arif pun dihadapkan pada pilihan pahit. Pergi demi menyelamatkan nama baik Raras atau bertahan meski tahu dirinya adalah alasan utama wanita itu terancam kehilangan segalanya. Mereka berdiri di tepi jurang, hanya ada dua pilihan, melompat bersama atau berjalan mundur sendiri-sendiri. Namun saat tatapan mereka bertemu, saat tangan mereka saling menggenggam erat di malam sunyi, mereka berdua tahu jawabannya. Lebih baik jatuh bersama daripada hidup sendiri-sendiri tanpa cinta. Dan begitulah sahabat kisah Luna, cerita tentang seorang janda cantik yang menjabat kepala dinas, namun diam-diam berani mempertaruhkan segalanya demi cinta kepada seorang pria sederhana bernama Arif. Perjalanan mereka penuh badai, dihantam gosip, fitnah, bahkan ancaman kehilangan jabatan. Namun di tengah semua itu, Raras memilih untuk jujur pada hatinya sendiri. Sementara Arif tetap setia, meski merasa dirinya tak pantas. Kisah ini mengajarkan kita sesuatu yang begitu berharga, bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari status, harta, atau jabatan, melainkan dari ketulusan hati yang mampu melihat ke dalam jiwa seseorang. Raras bisa saja menyangkal demi menjaga nama baik, tapi ia tidak ingin menjadikan Arif sekadar bayangan yang disembunyikan. Ia rela menanggung cibiran dunia asalkan cinta itu tetap nyata. Bukankah pada akhirnya setiap manusia hanya butuh dicintai dan mencintai dengan tulus? Dan kita pun belajar bahwa dalam hidup selalu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah pilihan. Cinta yang tulus mungkin membuat kita harus berkorban, tetapi cinta itu pula yang menjadikan hidup terasa berarti. Maka jika suatu hari nanti Anda menemukan seseorang yang mampu membuat Anda merasa hidup kembali, jangan biarkan dunia menghalangi langkah Anda. Karena kebahagiaan sejati bukan dinilai dari pandangan orang, melainkan dari ketenangan hati saat kita tahu kita bersama orang yang tepat. Sampai di sini kisah kita kali ini. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati Anda, memberi pelajaran, dan tentu saja menghibur. Jangan lupa tuliskan kota asal Anda di kolom komentar sebagai bentuk dukungan untuk channel Kisah Luna. Kita akan bertemu kembali di kisah berikutnya dengan cerita yang tak kalah dramatis, penuh pelajaran, dan tentu saja menyentuh hati. Sampai jumpa sahabat Kisah Luna.